Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, pasca gempa magnitudo 6,6 yang terjadi di Kabupaten Nabire, tim gabungan fokus mendata korban dan bangunan yang rusak akibat gempa. Inilah kondisi terkini pasca gempa magnitudo 6,6 yang terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat dini hari. Tim gabungan dari pemerintah daerah bersama TNI Polri mendata jumlah korban jiwa maupun bangunan yang rusak. Sementara itu dari data BMKG hingga siang ini tercatat ada 4 gempa susulan yang terjadi dan yang paling kuat bermagnitudo 5,1 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Kapolres Nabire mengatakan saat ini pendataan terus dilakukan oleh tim lapangan. Namun pendataan ini terhambat karena jaringan yang terputus total akibat gempa. Akibat gempa yang terjadi, pemerintah Kabupaten Nabire juga mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan seluruh aktivitas sekolah. Saudara, gempa bumi magnitudo 6,6 mengguncang wilayah Nabire, Papua Tengah. Telah terjadi 11 kali gempa susulan. Kepala BNPB menyampaikan beberapa fasilitas umum yang rusak dan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat diketahui tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Dengan kedalaman 24 km. Kemudian telah terjadi 11 kali gempa susulan, meskipun kekuatannya atau skalanya lebih kecil, menurun antara 4 sampai 5,1. Kemudian kami sudah mencari informasi ya, terkait dampak kerusakan. Ada beberapa fasilitas umum yang rusak, tetapi untuk korban jiwa per jam ini ya pukul 11.00 ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Kemudian yang rusak yang agak berat adalah satu jembatan itu ambles. Kemudian ada 2 rumah rusak berat. Kemudian kantor bupati itu kaca dan plafonnya rusak. Ya, kemudian ada satu gereja, plafon gerejanya turun, rusak. Kemudian dilaporkan juga bandara Nabire, ada beberapa kaca yang pecah. Tetapi secara umum ini kerusakannya tidak signifikan. Saudara, gempa bumi magnitudo 6,6 mengguncang wilayah Nabire, Papua Tengah Jumat dini hari. Gempa magnitudo 6,6 terjadi Jumat dini hari di Nabire, Papua Tengah. Guncangan gempa terasa cukup kuat, mengagetkan masyarakat. Banyak warga yang masih tertidur lelap terbangun dan berhamburan keluar rumah. Banyak rumah warga setempat ini bergetar, banyak benda berjatuhan dan beberapa kaca jendela juga rusak. Getaran gempa magnitudo 6,6 di Nabire, Papua Tengah terasa kuat, saudara. Nampak bangunan rumah dan mobil yang terparkir di luar rumah pun bergetar. Akibat guncangan gempa, warga pun saat ini masih bertahan di luar rumah dan memilih bertahan dan berjaga di luar rumah. Rumah warga rusak terdampak gempa magnitudo 6,6 di Nabire, Papua Tengah Jumat dini hari. Nampak tembok dan sejumlah bahan bangunan rumah milik warga ini terpantau rusak. Sampai pagi ini belum diketahui total kerusakan dan lokasi terparah akibat gempa di Nabire, Papua Tengah. Saudara, jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni akan melaporkan lebih lengkap kondisi terkini pasca gempa di Nabire, Papua Tengah. Vindi, dilaporkan saat ini sejumlah rumah mengalami kerusakan akibat gempa. Apakah sudah ada informasi dari Anda soal dampak gempa di Nabire pagi tadi? Berapa banyak rumah yang mengalami kerusakan? Ya, selamat siang Vidi dan juga saudara. Terkait dampak gempa 6,6 yang terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Hingga siang ini dari konfirmasi kami kepada Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu menyebut bahwa hingga saat ini tim gabungan dari pemerintah daerah baik BPBD bersama dengan aparat
TNI Polri sementara melakukan pendataan terkait korban dan juga jumlah rumah ataupun bangunan yang rusak akibat gempa ini. Hingga siang ini pendataan ini masih terus dilakukan oleh tim gabungan di sana, dan dari penyampaian Kapolres bahwa pendataan ini sedikit terhambat karena memang sejak pukul 6:47 waktu Indonesia Timur jaringan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Nabire ini terputus, sehingga memang inilah yang menyulitkan untuk tim gabungan ini melakukan koordinasi antara pemerintah daerah bersama dengan TNI Polri yang ada di Kabupaten Nabire. Namun usaha-usaha dari tim di lapangan ini hingga siang ini masih terus dilakukan dengan melakukan pendataan kerusakan rumah warga maupun kantor pemerintah dan fasilitas publik yang ada di Kabupaten Nabire. Kemudian juga langkah lain yang dilakukan adalah meminta warga untuk mewaspadai gempa susulan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Sehingga memang ini diberikan imbauan kepada masyarakat agar nantinya tidak terjadi jatuhnya korban akibat gempa susulan seperti itu. Jadi, Baik Vindi, tapi saya ingin memastikan lagi, tapi benar tidak ada korban jiwa sejauh ini akibat gempa di Nabire ini kan Vindi? ya, sejauh konfirmasi kami dengan Kapolres dan juga Danrem 173 PVB Brigjen TNI William Pelamunia tadi siang, bahwa hingga memang siang ini belum ada laporan dari tim gabungan maupun tim yang di lapangan terkait adanya korban jiwa. Memang yang disampaikan adalah banyak rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan, namun untuk korban jiwa hingga siang ini belum ada seperti itu, atau belum ada laporan dari warga terkait korban jiwa. Jadi, Vindi, bagaimana, apakah ada warga yang mengungsi sampai sejauh ini? ya, untuk warga yang mengungsi memang pasca gempa sekitar pukul 3:20 waktu Indonesia Timur itu sejumlah warga yang memang berada di pinggiran pantai di Kabupaten Nabire ini berusaha untuk atau mengamankan diri ke lokasi tertinggi, karena memang masyarakat takut akan adanya tsunami seperti itu, sehingga mereka sudah mengamankan diri di lokasi tertinggi. Namun hingga siang tadi informasi yang kami dapatkan bahwa warga yang tadinya mengamankan diri ini sudah kembali lagi ke rumah mereka untuk melihat kondisi rumah ataupun kondisi bangunan-bangunan di sekitar untuk melakukan pembersihan material untuk bangunan-bangunan yang rusak. Baik Vindi, tadi Anda menyebutkan bahwa pendataan ini terganggu begitu atau terhambat karena jaringan komunikasi rusak. Bagaimana dengan jaringan listrik atau jaringan air mungkin di sana yang akan digunakan untuk fasilitas para warga? Seperti apa, Vindi? Ya, sejauh ini yang kami dapatkan data dari kepolisian maupun dari pihak TNI bahwa sejauh ini kerusakan atau gangguan hanya ada pada jaringan telekomunikasi di Kabupaten Nabire, sementara untuk jaringan air dan lain sebagainya ini masih terpantau aman seperti itu, dan warga sekitar juga masih bisa menggunakan untuk air, listrik dan lain-lainnya. Memang saat ini kendalanya adalah jaringan telekomunikasi di Kabupaten Nabire ini. Baik Vindi, apakah Anda juga mendapatkan informasi soal gempa susulan di sana? Apakah masih terus terjadi? Iya, terkait gempa susulan memang sejak gempa utama yang terjadi pukul 3:20 waktu Indonesia Timur sudah terjadi gempa susulan. Dari data BMKG wilayah 5 Jayapura yang kami dapatkan, ada 4 gempa bumi yang cukup besar atau yang paling besar yaitu dengan kekuatan 5,1 pada sekitar pukul 8:30. Setelah itu gempa susulan berada di kekuatan 2,3 magnitudo. Baik, Vindi Rakmeni, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap selalu waspada juga, Vindi.